Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Kuru dengan NIM S1S12279 dari kelas C jurusan Teknik Informatika angkatan tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai bahasa pemrograman Python yang merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Materi yang akan saya jelaskan di sini yang pertama yaitu Python variables. Kemudian assign multiple values, output variables, dan global variables. Kita mulai dari Python variables. Nah, di sini ada creating variables atau membuat variabel. Dalam bahasa pemrograman Python, kita tidak memerlukan sebuah perintah untuk mendeklarasikan sebuah variabel, karena di Python itu akan otomatis menjadi variabel jika kita mengisikan value di dalamnya. Di sini contohnya x sama dengan 5. Berarti variabel x ini bernilai 5. Kemudian y sama dengan John, berarti variabel y terdapat value John di dalamnya. Nah, sekarang kita akan coba mempraktikkannya langsung melalui Visual Studio Code. Di sini kita langsung saja buat contohnya, misalnya A sama dengan 5, kemudian B sama dengan apel. Sini kita print A, kemudian print B. Kita coba jalankan. Nah, di sini output dari A yaitu 5, kemudian output dari B yaitu apel. Baik, untuk selanjutnya itu ada casting. Nah, casting digunakan untuk memberikan tipe data yang spesifik terhadap sebuah variabel. Di sini contohnya x sama dengan str3. Nah, str ini merupakan tipe data string, di mana di sini berarti dia menginisialisasikan bahwa 3 ini adalah tipe datanya string. Nah, di sini dijelaskan bahwa 3 ini tipe datanya string dengan adanya tanda kutip di sini. Kemudian y int3. Nah, int ini merupakan tipe data integer, yaitu tipe data yang berupa bilangan bulat. Kemudian z sama dengan float. Nah, float ini merupakan tipe data bilangan desimal. Nah, seperti di sini dijelaskan bahwa 3 ini ketika tipe datanya float akan menjadi 3,0. Sekarang kita langsung praktekkan. Untuk casting, misalnya di sini A sama dengan int 4, kemudian B sama dengan float 5. Kemudian print A, print B. Nah, di sini untuk A 4 dengan tipe data integer dan kemudian B 5 dengan tipe data float yaitu 5,0. Kemudian di sini ada get the type. Nah, kita bisa mendapatkan tipe data atau kita bisa mengetahui
jenis dari tipe data sebuah variabel dengan function type. Misalnya di sini jika kita ingin mengetahui tipe data dari X sama dengan 5, di sini print type X. Kemudian jika kita ingin mengetahui tipe data dari Y, di sini print type Y. Langsung saja kita coba di Visual Studio Code. Misalnya di sini kita masukkan string, misalnya Surabaya. Kemudian untuk A kita masukkan angka 12 misalnya. Kemudian di sini kita pakai function type A, kemudian type B. Nah, di sini sudah tampil untuk output yang pertama, yaitu type A. Di sini outputnya adalah int, berupa tipe data integer. Kemudian untuk output yang kedua, yaitu type B, di sini merupakan tipe data string. Nah, selanjutnya itu ada single or double quotes. Nah, untuk tipe data string menggunakan tanda kutip. Nah, di sini ada dua jenis tanda kutip, yaitu tanda kutip 2 dan tanda kutip 1, di mana kegunaannya ini sama saja, tidak ada yang membedakan jika kita ingin menggunakan tanda kutip 2 ataupun tanda kutip 1, tetap tipe datanya itu string. Selanjutnya itu di sini ada case sensitive. Nah, variable names are case sensitive. Ini maksudnya untuk huruf kapital dan huruf kecil itu sensitif dalam menginisialisasikan sebuah variabel, di mana di sini contohnya untuk huruf kecil A sama dengan 4 dengan huruf besar, maksud saya huruf kapital A sama dengan Sally, itu merupakan dua variabel yang berbeda antara huruf kecil dan huruf kapital. Baik, selanjutnya itu Python variables assign multiple values. Nah, yang pertama ada many values to multiple variables. Di dalam bahasa pemrograman Python, kita dapat menetapkan beberapa value ke dalam dua atau lebih variabel dalam satu baris. Nah, misalnya di sini contohnya x, y, z sama dengan orange, banana, cherry. Nah, di sini x untuk orange, y untuk banana, dan z untuk cherry. Kita praktekkan saja langsung. Misalnya di sini saya buat A, B, C sama dengan 12. Kita pakai angka 13, 14. Kemudian print A, print B, C. Nah, di sini tampil 12, 13, 14 sesuai dari urutan A, B, C. 12, 13, 14. Yang kedua itu ada one value to multiple variables. Di sini kita
dapat mengisi satu value untuk 3 variabel yang berbeda dengan menggunakan tanda sama dengan. Misalnya di sini kita kasih satu value, kemudian akan disamakan semua, jadi menggunakan tanda sama dengan. Di sini outputnya yaitu 12, 12, 12 karena di sini variabel A, B, C sama dengan 12. Kemudian ada unpack a collection. Nah, jika kita memiliki beberapa value dalam satu list, nah dalam pemrograman bahasa Python kita dapat mengekstrak value dari list tersebut ke dalam beberapa variabel. Nah, misalnya contohnya di sini itu ada list fruits. Di sini isinya ada apple, banana, dan cherry. Nah, kemudian dari apple, banana, dan cherry ini kita akan memisahkannya menjadi beberapa variabel. Nah, di sini digunakan variabel x, y, z untuk menginisialisasikannya. Jumlah dari variabel yang akan kita buat sama dengan banyaknya value di dalam list tersebut. Nah, kemudian untuk mengekstrak dari value list dari listnya, di sini x, y, z sama dengan nama dari list tersebut. Misalnya di sini x, y, z sama dengan fruits. Kemudian untuk menampilkan outputnya kita lakukan print x, y, dan z. Nah, misalnya dalam satu list di sini ada list misalnya cars sama dengan, misalnya di sini ada Avanza dan BMW. Saya akan coba buat 2 values. Nah, A, B sama dengan cars. Bisa dilihat outputnya yaitu output A, outputnya itu adalah Avanza, dan B, outputnya itu adalah BMW. Itu untuk unpack collection. Baik, selanjutnya itu ada Python output variables. Nah, di sini output variables. Dalam bahasa pemrograman Python, untuk menampilkan sebuah output itu digunakan function print. Nah, di sini contohnya x sama dengan Python is awesome. Nah, untuk menampilkan output dari variabel x, yaitu kita menggunakan function print, kemudian print x untuk menampilkan variabelnya. Nah, dari function print ini kita dapat menampilkan output dari beberapa variabel dalam satu kali print dengan cara membatasinya dengan tanda koma. Misalnya di sini contohnya ada variabel x, y, z, kemudian ketika kita ingin menampilkannya secara bersamaan dalam satu baris, di sini outputnya itu, untuk menampilkan outputnya yaitu dengan print x, y, z dengan dipisahkan tanda koma. Kita langsung praktikkan. Misalnya A sama dengan nama, kemudian B sama dengan saya, C sama dengan saya. Sini print
A, B, C. Nah, di sini sudah tampil outputnya, yaitu nama saya Raya. Nah, selain tanda koma tadi, kita juga dapat menggunakan operator tambah. Di sini untuk menampilkan output dari multiple variables menggunakan output tambah itu, kita langsung coba saja. Di sini kita ubah tanda komanya menjadi tanda tambah. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya itu nama saya Raya. Nah, bedanya dengan output dari tanda koma tadi, menggunakan operator tambah itu variabelnya akan digabung semua. Jadi tidak terpisah seperti yang menggunakan tanda koma tadi. Kemudian untuk value angka atau numbers, jika kita menggunakan operator tambah, maka akan bekerja sebagai operasi matematika atau operasi penjumlahan. Misalnya di sini X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Jika kita memberikan output X tambah Y, maka akan menampilkan jumlah dari 5 tambah 10. Ini kita praktikkan di Visual Studio Code. Misalnya untuk numbers, hanya misalnya 15, kemudian B-nya 5. Kemudian di sini print A tambah B. Nah, di sini akan tampil 20, yaitu 15 tambah 5. Untuk function print, jika kita menggunakan operator tambah, pada kedua variabel yang tipe datanya berbeda itu akan terjadi error atau tidak jalan programnya, karena operator tambah tidak bisa digunakan untuk di tipe data yang berbeda, harus di tipe data yang sama. Misalnya sama-sama tipe data integer atau angka, atau sama-sama tipe data string. Seperti ini contohnya, X sama dengan 5, Y sama dengan John. Jika kita coba untuk print X tambah Y, maka itu akan terjadi error. Misalnya kita coba, misalnya di sini B-nya itu Raya. Ya, kita jalankan, maka akan terjadi error. Maka dari itu, untuk menampilkan output dari multiple variable untuk dua tipe data yang berbeda, kita menggunakan tanda koma. Sini kita ganti dengan tanda koma. Maka outputnya adalah 15 Raya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu Python Global Variables. Sini yang pertama ada Global Variables. Nah, Global Variables ini adalah suatu variabel yang dibuat di luar dari sebuah fungsi. Nah, Global Variable ini bisa digunakan oleh siapa saja, baik itu dari dalam fungsi maupun dari luar fungsi. Nah, di sini contohnya membuat variabel di luar dari fungsi. Nah, contohnya di sini variabel X sama dengan awesome.
Nah, di sini di bawahnya itu ada fungsi, di mana dalam fungsi ini akan ditampilkan Python is tambah X. Jadi variabel dalam fungsi ini diambil dari variabel global. Bisa langsung kita praktekkan. Misalnya di sini saya buat variabel A sama dengan nama saya, misalnya misalnya di sini saya akan buat variabel A sama dengan saya akan tulis nama di sini Sri Raya. Nah, kemudian saya akan buat sebuah fungsi di sini, misalnya def my punch titik 2 print nama saya adalah tambah A. Kemudian di sini my pa. Kita buat sama seperti contohnya. Kita coba jalankan. Kita save terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tampil outputnya itu. Ini nama saya adalah Sri Raya. Oke, kemudian di sini ada the global keyword. Nah, di global keyword ini dapat memungkinkan kita untuk membuat variabel global di dalam sebuah fungsi. Nah, jadi walaupun kita membuat suatu variabel dalam satu fungsi, jika kita menambahkan global keyword, maka variabel tersebut akan berubah menjadi variabel global walaupun dia dibuat dalam sebuah fungsi. Nah, di sini kita langsung praktikkan. Kita gunakan global A, kemudian di global A, kemudian di sini A sama dengan Sri Raya. Kita buat outputnya itu di luar dari fungsi. Kita coba jalankan. Nah, ini outputnya itu bisa ya. Nama saya adalah Sri Raya.